gereja Tuhan, gereja Tuhan, sampai seluruh gereja Tuhan, hidup kami seluruh hidup kami dipenuhi api kemauan-Mu Tuhan. Ambil kehendak kami, ambil keinginan kami merendahkan diri. Yoralana malana, ini beseki kukurele nama. Yoralana malaye, inamalaya masih, inamalaya sih. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ketika dia keluar dari air Sungai Yordan, Bapa berbicara dari sorga untuk Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Hal yang sama pagi hari ini Tuhan bicara kepada tempat ini, kepada umat Tuhan tempat ini. Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, inilah rekanku yang kukasihi, inilah partnerku yang kukasihi.
kepadanya aku berkenan. Dan bangsa-bangsa akan mendengar perkataanmu. Bangsa-bangsa akan taat dengan perkataanmu. Bangsa-bangsa akan mengikuti perkataanmu. Sebab sama seperti Yesus adalah anak Bapa Sorgawi, Engkau dan saya gereja Tuhan adalah anak Bapa Sorgawi. Amin. Terima kasih Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Satu perkenanan dari Tuhan. Satu perkenanan dari Dia. Satu perkenanan dari Dia. Ini biharashirah. Ini bikorela parara sendeke. Ini ala hatakana demo. Hirala ramasekyarala ramaharara yase. Ini bikiaralah sebab dengan sangat rindu segala makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena bangsa-bangsa ditaklukkan ke dalam kesia-siaan, bukan karena keinginan mereka, tapi karena kehendak Allah. Namun satu kali kelak mereka akan mengalami kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Gereja dibangkitkan untuk membawa kemuliaan anak Allah, menjadi terang yang bercahaya, dan bangsa-bangsa akan datang kepada terang-Mu. Kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Irala rabare. Inala yarese. Yukarala rabashirala nane. Oh Lord Jesus. Oh my God, thank you Lord. Nimi Allah hara shikyarala. Nama Allah hara shikyarala. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Sekali lagi lawat kami Tuhan. Lawatlah gereja-Mu Tuhan. Lawatlah gereja-Mu Tuhan. Lawatlah gereja-Mu Tuhan. Lawatlah gereja-Mu. Hiramalah takarayasi. Thank you lah. Hirabashira bahala. Terima kasih Tuhan. Sampaikanlah kerinduan isi hatimu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati kota ini Tuhan. Berkatilah kota ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lawatlah mereka, jamahlah mereka Tuhan. Engkau berkata ketika kami merendahkan diri, berdoa cari wajah-Mu, maka berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengampuni dosa kami dan memulihkan negeri kami, memulihkan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkata supaya kami berdoa buat pemerintahan kami, supaya mereka takut akan Tuhan dan kami hidup dalam sejahtera Tuhan, supaya juga banyak orang-orang mengenal Tuhan di bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih, berdoa buat Bapak Presiden kami, berkati Tuhan. Jajaran pemerintahan Kau berkati Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan bangsa-bangsa buat negara kami. Itu bukan karena Indonesia hebat Tuhan, tapi karena Tuhan punya daulat untuk boleh membawa Indonesia siap memberkati bangsa-bangsa, memberkati secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi kami semuanya, jamah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita datang bersama-sama. Amin. Mari kita berikan sorak sah. Haleluya. Haleluya. Baik, silakan untuk kembali. Ya, hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, juga rekan-rekan yang ada di Zoom ya. Ya, Tuhan Yesus berkati, good morning ya, selamat pagi ya. Ya, guten morgen ya. Oke, hari ini saya mau share tentang bagaimana Allah mengurapi kita untuk melayani bangsa-bangsa ya.
Kenapa bilang bangsa-bangsa? Orang bilang bangsa-bangsa kontekstual, oke. Etnis, oke. Tapi bangsa-bangsa juga di luar negeri juga bangsa-bangsa. Jadi sama saja menurut saya. Ya, tapi yang penting bahwa bangsa-bangsa, bahwa semua di bangsa di muka bumi. Dan sekarang ada masa di mana saudara sekalian, kita harus betul-betul dengan suara Tuhan. Karena ini masa-masa di mana bukan iblis bekerja keras untuk merampas banyak orang kepada neraka. Di sisi yang lain bahwa gereja tidak boleh tinggal diam dan harus ada keprihatinan yang dalam. Ya, kejadian yang kematian 135 orang di Kanjuruhan, saudara sekalian, itu nggak bisa biasa-biasa, saudara sekalian. Ya, kejadian yang di Korea, ya, terus kemudian di Amerika kalau Halloween, dan saya yakin juga banyak orang Kristen di situ, betul nggak? Kayak kurang kerjaan gitu, betul nggak? Kalau kurang aja saya kasih kerjaan lah gitu, betul nggak? Ya karena apa ya? Mungkin kita bilang ini, kok bodoh amat. Ini bukan soal bodoh nggak bodoh, tapi iblis kerja keras untuk membawa orang kepada neraka, saudara sekalian. Banyak kematian yang sia-sia, iklim yang berubah, ya ada puting beliung dan sebagainya, orang meninggal dunia. Kayaknya manusia itu nggak ada harganya gitu, saudara sekalian. Ya, itu satu sisi, saudara sekalian. Jadi bangsa-bangsa ini dalam kegelapan, gelap banget, saudara. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi bilang begini, bahwa itu bagus sekali pernyataannya. Dia bilang gini bahwa negara-negara lain bilang gelap dan gelap, tapi Indonesia tidak gelap. Memang nggak gelap, saudara sekalian. Karena kita terang semuanya, betul. Kurang keras sampai dia. Jadi bangsa-bangsa sudah bernubuat, kami gelap. Lagi gelap karena nggak punya Tuhan, betul nggak? Ya tapi Pak Jokowi bilang kami Indonesia nggak gelap. Ya benar, karena dia punya Tuhan, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Dan Tuhan sedang bekerja di Indonesia. Ya. Yang saya mau sampaikan gini, ya. Pandemi 2 tahun yang lalu ini terjadi, ini membuat krisis banyak, saudara. Terutama krisis ekonomi, dan itu tidak bisa dipulih 2-3 tahun ini. Tapi itu ada dampaknya kayak main biliar, kena dampak main domino, kena semua, saudara. Dan akibatnya sekarang banyak orang stres, betul nggak, saudara? Ya, orang stres, orang nggak punya tujuan. Akibatnya gelap, betul nggak? Bukan karena warna kulitnya gelap, jadi pikirnya gelap. Makanya orang emosi dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ekonomi krisis di mana-mana itu terjadi, saudara. Iya. Ya. Terus yang kedua, efek yang kedua, perang Ukraina dengan Rusia. Ya, perang terjadi. Banyak kematian, orang kehilangan ini, orang luka dan kecewa. Dan itu bukannya di situ, di negara-negara lain, saudara sekalian. Ketempuhan secara emosi gitulah. Tapi memang secara positif saya dengar bahwa di Rusia dan di Ukraina ada banyak ribuan orang bertobat percaya kepada Tuhan. Cuma yang saya pikir kenapa harus pakai perang dulu baru bertobat gitu, saudara sekalian. Kan gak perlu sebetulnya. Tapi pastilah bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Itu urusan Tuhan lah, betul gak? Bagian kita nge-follow aja ikut, saudara sekalian. Terus kemudian Alkitab katakanlah Matius 24 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu tanda akhir zaman, kamu akan mendengar kabar-kabar perang, betul nggak? Betul nggak, saudara? Bukan kabar perang, dia bilang bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Sekarang tuh heboh, Jepang, Korea, betul nggak? Ditakut-takutin sama Korea Utara. Betul nggak? Bu Febe gimana, Bu Febe? Selatan, ya Korea Utara, takut rudalnya masuk, saudara. Betul nggak? Nah, saya bicara soal Eropa. Anak saya nanti dia akan dipindahkan kerja dia ada seminar di Rotterdam dari pekerjaannya. Terus kemudian kita punya oma di sana, ya oma jauh sih saudara sekalian, nggak deket. Terus dia telepon, oma nanti kalau saya ke Rotterdam, saya mau main ke rumah oma gitu loh. Oma mau butuh apa? Terus dia sampai nangis gini loh. Tolong ya kirimin bawa terigu. Walah terigu. Lah di sana kan banyak terigu, betul nggak? Haleluya. Bawa ini kenapa? Karena kalau beli makanan di sana dijatah. Saya ingat 97, 96. Betul nggak? Duit ada. Tapi susunya nggak ada. Saya ingat zaman itu mertua saya bilang kirim dari Makassar bilang nih, anakmu dia beli susu banyak sekali ke cucunya, saudara sekalian. Karena di Bandung habis. Duit ada. Tapi barang gak ada. Terus saya pikir-pikir, saya berhandai-handai gini. Wah kalau saya tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, kalau gitu jual aja harta di Eropa, betul gak? Beli di Lembang. Haleluya. Betul gak, saudara? Betul gak? Buat villa 1. Duitnya sudah banyak. Jadi nanti orang kaya, jadi jatuh miskin. Nah orang desa jadi kaya. Kenapa? Ada cabai, ada sayur, betul gak?
Nah mereka di kota, duit banyak. Mereka tidur dengan duit, mau makan apa? Makan angin. Emang ada kaucan? Nggak bisa, betul nggak? Tapi orang desa nggak punya apa-apa, hanya punya tanaman, bisa hidup sehari-hari. Mereka yang kaya punya uang nggak bisa hidup. Makanya mereka pergi ke Asia, terutama Asia Tenggara, ke Thailand, ke Malaysia, karena biaya hidupnya murah, termasuk Indonesia. Haleluya. Jadi mengenapi firman Tuhan yang minggu lalu kita sampaikan tentang harta bangsa-bangsa datang, betul. Makanya kata bahwa dikata orang berdosa menimbun segala sesuatu untuk diberikan kepada engkau dan saya, betul enggak? Amin, saudara sekalian. Jadi kita harus melihat kebenaran firman Tuhan, jangan lihat keadaan diri kita, saudara sekalian. Nah, dari semua yang saya ceritakan berarti bangsa-bangsa ini gelap sekali, saudara sekalian. Duit gak bisa menjawab kebutuhan mereka. Ya, terus kemudian harta mereka tidak bisa menjawab kebutuhan mereka. Yang kita dulunya gini, enaknya tinggal di Amerika, enak banget tinggal di Eropa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang harus kita bilang, mereka bilang enak tinggal di Indonesia. Mau ngomong apa, betul gak? Karena kita salah berpikir. Kita salah berpikir selama, bukan salah karena kita ditindas dengan apa dunia yang buat sekarang. Tapi kita tidak ada kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka berbondong-bondong ke Indonesia. Sehingga omanya bilang, tolongnya bawa banyak-banyak terigu. Emang berapa kilo ke sana gitu betul. Emang berapa? Tapi saya bukan itunya. Begitu parahnya keadaan itu saudara sekalian. Dan setiap orang beli apa saja dijatah, listrik dijatah, semua dijatah. Saudara kalau dijatah gimana sih? Kan kayak di penjara, kan betul gak? Siapa yang mau hidup di penjara? Mau. Gak kepingin, betul gak? Dikasih makan ini yang taunya makannya bakso, macam-macam, 10 macam baksonya. Sekarang hanya bakso juga gak pernah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan repot, betul gak? Tersiksa. Lah stres terus sekalian. Itulah keadaan dunia sekarang. Gelap. Satu firman Tuhan. Mari kita lihat dari Yesaya 60. Ayat 4, ayat 2, dan ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kamu. Ayat 3 yang keras, 1, 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dia bilang begitu, saudara. Dia bilang bangsa-bangsa sedang dalam kekelaman. Ya. Terus bukan kekelam, tapi dikatakan bahwa kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya. Itu terjadi kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Maka kegelapan menguasai mereka. Tetapi Tuhan katakan bahwa terang Tuhan terbit atas kita. Bicara terang apa sih? Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Tapi terang itu ada pada dia. Terang itu bukan soal lampu, saudara. Bukan warna kulit, tetapi terang itu bicara Kristus yang tinggal dalam diri kita. Dan dia bilang bahwa kita lihat Yesaya 8 ayat 12. Yesaya 8, maaf, Yohanes 8 ayat 12. Kita baca Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Amin, amin, amin. Dia bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi terang itu ada pada dia, saudara sekalian. Wow, luar biasa. Dan Yesus katakan bahwa dia ada terang dunia. Di mana ada dia, dunia ini terang. Nah berarti Yesus naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Bagian dia sudah selesai. Siapa yang menerangi bumi ini kalau bukan engkau dan saya?
Bagi orang-orang yang mengikuti dia, maka bagi mereka terang itu terbit atas mereka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena bangsa-bangsa dalam kegelapan dan mereka harus cari terang, saudara sekalian. Dan mereka cari terang bukan ke sorga, kejauhan, saudara sekalian. Bukan cari di sebelah kanan Allah Bapa, kejauhan. Carinya di gereja, di umat Tuhan, di gereja Tuhan, betul nggak? Amin, saudara sekalian. Jadi kesimpulannya bangsa-bangsa dalam kegelapan itu saudara sadari, saudara. Sehingga engkau tidak boleh membandingkan dirimu dengan orang kaya di Indonesia. Walaupun mereka hebat, pintar, bintang film, bintang radio, bintang lawak, dan bintang kejora, bintang apa saja. Engkau jangan iri dengan mereka. Engkau jangan bandingin diri kepada mereka. Mereka gelap gimana. Apapun kepada mereka, cepat atau lambat, mereka cari terang. Engkau terang. Ngapain minder dengan mereka, betul enggak? Haleluya, bilang haleluya. Ngapain minder dengan orang mobil yang Fortuner mobil, kecil lah sebutkan, betul enggak? Kecil lah misalnya dengan orang-orang yang bintang film, bintang radio, nggak usah dibandingin, kecil. Betul enggak? Oleh karena itu kita tahu kebenaran ini dulu. Nah, setelah kita tahu kebenaran, kita terang, ternyata di sisi lain Tuhan suruh kita untuk menerangi kegelapan itu, saudara. Makanya dalam Matius pasal 5 di ayat 14 Yesus bilang gini, kamu adalah terang dunia. Dia tidak bilang kamu menjadi terang dunia, beda. Kamu menjadi terang dunia berarti serang gelap. Sekarang nggak begitu, kamu adalah terang dunia. Ya, di ayat 14. Dan kota di atas gunung tidak mungkin tidak diterangi. Tapi akan terang, berarti terang itu akan menerangi kota. Kota. Itu ayat 14. Yuklah kita buka ya. Kita buka. Matius pasal 5. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-14. Yuk kita baca ya. Oke. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Dia bicara kota loh. Berarti ekspektasi itu tuh tinggi. Karena kita adalah terang dunia. Dia katakan siap untuk menyerangi kota. Haleluya. Bilang haleluya. Siap untuk menerangi kota. Itu target dia, betul nggak? Sekarang kita lihat ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Wow, keren. Dia bilang, kamu itu lagi pula bahwa terang itu tidak bisa diletakkan di bawah gantang tempat tidur, tapi harus diletakkan di atas kaki dian untuk menerangi rumah. Jadi nanti kalau kita pergi ke rumah-rumah orang dan kunjungan, rumah-rumah itu terang, sus. Amin. Maka tuh kata kalau kau datang sana ketemu orang, katakan shalom. Kalau butuh didoakan, doakan, betul enggak? Tapi kalau enggak, lewat gitu kan, betul enggak, sus? Sampai agak sadar juga, kebaskan itunya. Kita nggak usah dikebasin, kasihan, sus. Amin, sus sekalian. Jadi saudara sekalian, dibilang rumah diterangi. Dan ekspektuan terakhir di ayat 16. Hendaklah terang itu bercahaya. Nah persoalannya kadang-kadang percayanya nggak jelas, terus kalian. Haleluya, bilang haleluya. Iya, bapak-bapak terang ya Pak ya? Pak, terang Pak ya? Jangan gara-gara pohon Natal Pak. Ya, jadi ibu-ibunya terang menerangi desa-desa, kota-kota. Bapaknya menerang apa? Bangsa-bangsa, ke luar negeri. Haleluya. Ya nggak apa-apa, asal menerangi aja, betul nggak? Jangan sampai dunia menerangi bapak-bapak. Nah repot, betul nggak? Ada yang salah itu ya. Jadi Alkitab katakan biarlah terang itu bercahaya. Nah tolong yang mampet-mampet itu bersihin dulu. Kalau dia nggak dibersihkan, itu menyebabkan terang itu tidak bercahaya. Terangnya terang, secara hukum memang terang. Cuma masalahnya cahayanya nggak kelihatan, saudara sekalian. Nah bersihkan itu. Nah tapi Tuhan luar biasa, dia memberikan pengurapan buat kita. Ini penting sekali. Saya akan share tentang pengurapan ini. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya. Yesaya pasal 61. Yesaya 61
Ayat pertama sampai yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. 1. Oke, yuk. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan melawat orang-orang yang remuk hati, untuk beritakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbartin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Oke. Bangsa-bangsa dalam kegelapan ini akan diterangi oleh gereja Tuhan. Iya, itu sebabnya Tuhan kasih spesial pengurapan buat kita. Nah, pengurapan itulah tujuannya untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Ya, tadi yang gelap-gelap di Eropa, tadi di mana-mana, ya, kita bisa datangi sekalian. Sekarang teknologi canggih, tinggal telepon, betul nggak? Kalau dulu kita harus pakai uang dan sebagainya. Saya mau share sedikit. Saya sudah share di PD Rabu. Jadi di kampung bapak saya di Belgia, Baligi. Nah, di situ kan jadi gini, saya tuh punya saudara. Jadi papa saya punya adik laki-laki. Satu ketika dia bilang gini, saya mau dioperasi minggu depan. Operasi apa? Dokter bilang ginjalnya bermasalah, namanya gitu. Ya sudah, ya operasi aja gitu kan ya. Paling operasi pakai BPJS atau biaya berapa kan gitu kan. Gimana kalau nanya gimana coba? Kan gitu ketanyanya. Wajar kan nanya begitu kan ya. Sudah sampai gitu, terus kemudian saya masuk kamar. Dan bilang begini, emang harus pakai BPJS gitu? Emang harus selalu pakai BPJS ke rumah sakit? Emang saya gak bisa? Ya Tuhan, kalau udah parah sih agak repot juga sih gitu. Udah, tapi gak ganggu telinga saya. Berkali-kali, emang harus pakai BPJS di jalan keluarnya? Emang gak ada jalan yang lain? Ada sih Tuhan. Tapi kayaknya parah deh gitu deh. Ini benar-benar harus dokter ini, dokter ini, dokter ini. Terus kemudian berkali-kali bicara pada saya. Terus Tuhan mau apa sebetulnya? Aku punya kuasa. Dalam dirimu ada kuasa. Kenapa kau tidak berdoa? Saya merenung gini, oh Tuhan, ampun ya Tuhan, otak ini sudah terkontaminasi. Ampun. Udah. Kemudian saya telepon, boleh saya telepon video call. Telepon, saya doa. Dalam nama Yesus, kalau sakit ginjal semuanya disembuhkan, dipulihkan dan sebagainya. Selesailah. Yang gak enaknya, dia gak bisa denger. Jadi gini, ya susah betul gak? Mau meyakinkan keyakinan, keselamatan, repot dong, gak denger betul gak? Gitu loh. Di sini buat emosi betul gak sekali. Gitu loh. Tapi Tuhan udahlah pokoknya mengalir kuasa lah gitu. Doakan, selesai. Besok pagi dia bangun pagi. Terus kemudian dia pergi ke toilet. Itu keluar paku 2. Sebegini. Kaget saya, gimana caranya betul nggak? Wow, ini benar kuasa gelap. Jadi akhirnya ributlah di kampung itu. Ya, ada orang ini selesai. Terus tiba-tiba beberapa waktu kemudian, kira-kira bulan Oktober, ada kejadian lagi berita. Jadi anaknya bilang, jadi tetangga mereka sakit juga di guna-guna. Jadi kalau malam itu guling-guling, terus keluar dari mulutnya keluar darah gitu ya, keluar rambut sekalian. Saya pikir sekali-sekali kayak emas gitu ya. Betul nggak? Ya nggak ada artinya, betul nggak? Nggak hari aja betul guys, jangan tegang. Nah terus kemudian akhirnya saya doain gitu kan. Terus emang kenapa? Iya sejak bulan Agustus dia tiap malam begini. Waduh saya bilang gitu. Jangankan bulan Agustus sampai Oktober. Sehari aja reportnya minta ampun betul gak? Jadi gini, maknya bilang gini. Dia bilang, Bapak bagaimana? Saya takut anak saya mati gitu loh. Ya saya sedih gitu loh. Lah kalau mati mau diapain betul gak?
Saya juga belum pernah membangkitkan orang mati. Jadi serba pertanyaan semuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya udah saya doakan. Setelah doakan betul, saya lihat di video call tuh keluar darah segala. Keluar rambut, keluar gitu. Dan kira-kira setengah jam saya gugah dia pakai video call gugah, dan dia sadar, apa yang kau rasakan? Ya Pak, saya merasa tenang dan damai. Udah tanggung kan, saya tanya berapa semua kalian di sini? Ada kira-kira hampir 20 orang. Berdiri semuanya, angkat tangan gitu, KKR aja gitu. Beritahu saya kasih firman Tuhan 5 menit, mau terima Yesus. Nangis mereka. Nah, saya selesai cerita ini, anak ini ternyata jadi mulai gini, dia mulai gini. Oh, anak ini sudah mulai ke pajak. Saya pikir pajak itu apa? Pajak BUMN kan? Rupanya kan pasar gitu. Jadi dia bilang bahwa dia sudah pergi ke pasar. Nah, jadi perhatian orang nanya, kok bisa ya? Dia ganggu orang, akhirnya orang itu telepon saya. Tanya kepada saya, boleh nggak dengan bapak yang satu itu yang di Bandung gitu, kami minta nomor teleponnya. Teleponlah mereka. Telepon terus. Yang ini keluarga lah, yang ini masalah inilah, cerai lah, KDRT lah. Yang satu gini, bapak saya sudah ke paranormal. Bertahun-tahun tapi nggak berubah. Lah mati saya, kenapa ke paranormal? Kamu ke gereja. Udah bertahun-tahun udah datang kayak ke Tuhan gitu. Terus dia gini, kenapa kamu nggak ke gereja? Sudah bapak, tapi sama tidak berubah. Karena orang-orang sana suka merokok. Oh iya juga. Jadi apa? Kalutlah keadaan mereka. Akhirnya ibu ini lepaskan, suaminya, anaknya semuanya. Lebih dalam lagi. Jadi gini, saya nggak mungkin telepon kayak satu persatu. Gak mungkin. Jadi saya buat Zoom dengan mereka. Saya nggak kenal dengan mereka. Saya nggak kenal dengan mereka. Saya nggak kenal apakah mereka orang baik atau tidak. Apa motivasi? Saya nggak kenal. Yang saya tahu mereka mengalami Tuhan. Jadi pakai Zoom, nge-Zoom kayak ibadah aja gitu. Lah saya nggak kenal. Saya mau kasih tahu ketidakterbatasan kita menjangkau mereka terjadi. Paham sekali? Saya bilang ke gereja sana, tolong kunjungi ya. Aduh bang, saya nggak bisa. Saya kayak borong-borong. Kenapa nggak murah-murah aja gitu? Saya ke boro-boro gini nih. Wih, saya bilang, hebat bener nih hamba Tuhan pelari kemana. Wong di kota dia gak dijangkau. Si boro-boro, si murah-murah. Bilang kali. Jadi lucu aja tuh. Jadi saya bilang gini, sudahlah Tuhan kalau gitu udah saya aja menghandle gitu ya. Saya telepon ke bupati sana. Tuh loh, itu kamu punya itu. Kan anak biasa. Tuh layan itu di kampungnya di sini. Yang salah, tuh layani gitu kan. Udah, kamu bukan hanya jadi bupati saja, tapi kamu harus melayani jiwa-jiwa gitu. Itu Tuhan angkat kamu. Artinya saudara sekalian bahwa memang mereka dalam kegelapan itu, mereka butuh terang saudara sekalian. Dan terang itu tidak bisa dibatasi oleh kota, tempat. Itu akan mengalir saudara sekalian. Karena terang itu bercahaya. Nah saking bercahayanya menjamah bagian-bagian daerah-daerah, wilayah-wilayah yang gelap yang tidak bisa tersentuh saudara. Jadi untuk melayani bangsa-bangsa bisa tersentuh saudara sekalian. Bilang haleluya. Betul gak saudara sekalian? Dan ini bukan orang tertentu, semuanya. Maka dikatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Memang ini bicara tentang Yesus. Tetapi bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk orang yang percaya kepada dia. Ini penting. Mari kita lihat Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat 16. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 16. Saudara, saya ingin membuat akibat daripada sebuah pengurapan itu. Ini dahsyat dan luar biasa. Lukas 4 ayat 16. Nah, sebetulnya ini Yesaya pasal 60 itu ditujukan kepada Yesus sebetulnya. Tetapi pada akhirnya bukan untuk Yesus, tapi untuk orang yang percaya kepada dia. Ya. Sekarang kita lihat Lukas 4 ayat 16. 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab, ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada terus. Saya hanya heran, kenapa kitab Yesaya dikasih sama ahli kitab, betul nggak? Kenapa nggak kitab ya Musa gitu, betul nggak? Ini pasti di sorga cari gara-gara, betul nggak? Cari gara-gara, dia ngatur semua, dia kasih senar. Nih, buka Yesaya, betul nggak? Mungkin si ahli Taurat nggak ngerti apa-apa, bukan ngerti apa, nggak tahu juga tentang kitab Yesaya, betul nggak? Ya terserah ngerti nggak urusan buat Tuhan, tapi pokoknya dia pakai orang itu.
Mari kita lihat ayat 17. 1, 2, 3. Kepadanya, sekali lagi, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 22. Dan semua orang yang membenarkan dia, dan mereka heran akan berkata-kata yang indah yang diucapkannya itu. Lalu mereka berkata, lalu kata mereka, bukankah ia ini anaknya Yusuf? Sudah perhatikan. Ketika buka kitab Yesaya, bahwa dia diurapi, ketika dia bergerak dengan pengurapan, dengar nih, maka orang-orang yang dengar pemberitaan dia takluk. Itulah pengurapan yang kita punya. Dengar. Saya kembali baca ayat yang ke-22. Dan semua orang itu membenarkan dia. Kalau bukan karena pengurapan, enggak mungkin. Betul enggak? Saya lanjutkan. Ya, ayat 22 kembali. Ya, ayat 22 kembali. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Kagum, heran, wow, luar biasa. Jangan-jangan dia ini benar Mesias. Inilah sumber pertolongan kami. Dengar, ketika kita bergerak dengan pengurapan, memberitakan Injil lewat apa saja, maka orang-orang yang kita Injil itu kayak kesirap dengan pengurapan itu. Sehingga hati mereka mulai terbuka. Roh Kudus mulai bekerja menyadarkan mereka akan dosa, kebenaran, penghakiman. Roh Kudus menyadarkan mereka bahwa mereka butuh Tuhan. Roh Kudus menolong mereka sehingga mereka hanya percaya kepada Tuhan. Keren, keren. Itulah pentingnya pengurapan yang kita alami. Ini penting. Dan kalau ini saya sampaikan ini, itu berarti bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi untuk semuanya, ibu-ibu kayak emak-emak, kayak bapak-bapak, kayak anak-anak, kayak betul enggak? Paham saudara sekalian? Tapi kita tahu kebenarannya. Jadi pengurapan itu yang ada pada kita. Karena ketika kita lahir baru terima Kristus dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, kita punya pengurapan. Kita punya pengurapan. Nah, pengurapan itulah yang memberikan kemampuan kita untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah. Semua orang mampu dan bisa. Karena gini, supaya nanti ketika terjadi, orang gak bisa mengandalkan kefasihan lidah dia, tidak bisa mengandalkan kemampuan dia untuk berkata-kata. Makanya kalau kita memberitakan Injil, kalau sudah berdebat, udah tinggalin, betul gak? Seorang hamba Tuhan tidak boleh berdebat. Kalau berdebat, ini bicara soal kemampuan saya, betul gak? Kemampuan saya untuk ngomong-ngomong sampai dipercaya, gak bisa. Karena untuk mempertobatkan seorang bukan kemampuan fasih lidah kita. Paham saudara sekalian? Tetapi karena kuasa Roh Kudus. Makanya saya katakan semua orang mampu mengalami itu. Nggak mungkin enggak. Nah pengertian itu harus ada pada kita saudara sekalian. Yuk kita lihat di 1 Yohanes pasal 20. 1 Yohanes 20 kita baca ya. 1 Yohanes 20. 1 Yohanes 20. Ayat yang ke-20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Yuk kita baca. 1. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Maha Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi Tuhan bilang kepada jemaat di sana, kamu tuh semuanya punya pengurapan. Ini kasusnya ada pengajaran sesat.
Sehingga akhirnya muncul ayat 27. Yuk kita baca 27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalamnya. Maksudnya begini, bukan gini, yaudah kita gak usah diajar deh, kan ada pengurapan. Enggak, bukan gitu maksud saya. Maksudnya dalam konteks ayat ini ada kelompok penyesat yang mengajar di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga Rasul Yohanes bilang begini, dalam diriku ada pengurapan. Bukan berarti tidak boleh diajar, supaya kamu bisa membedakan mana rasul, mana bukan rasul. Mana nabi, bukan nabi. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin, betul nggak? Paham ya? Nah tapi kebenaran mengatakan di dalam diri kita ada pengurapan yang mengajar kita. Apa maksudnya mengajar? Saya belum ngerti. Mengajar pengurapan yang menyebabkan kita terima kebenaran firman Tuhan. Nah kebenaran inilah kita sampaikan ke orang lain. Sehingga orang lain beroleh kelegaan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan sungguh sekali. Jadi penting pengurapan ini. Dan setiap orang percaya kepada Yesus, dalam diri mereka ada pengurapan. Paham ya? Oke. Dalam pengurapan yang kita terima itu ada ukurannya, ada takarannya. Takaran ini bicara soal kapasitas saudara sekalian. Nah oleh karena itu menurut saya sekarang bagaimana kita meningkatkan kapasitas ya, bagaimana takaran itu dinaikkan saudara sekalian. Paham ya? Paham. Jadi satu ketika Musa bilang kepada anak-anaknya, Musa bilang gini, dia bilang gini, Tuhan dan anak-anakmu oke, ikut melayani Tuhan. Ayo ikut. Dan akhirnya untuk jabatan itu anak-anak Musa dikasih pengurapan minyak. Jadi karena sebuah jabatan. Jadi memang Tuhan itu bekerja ketika ada tugas yang Tuhan berikan, ketika ada job yang Tuhan beri kepada kita, dia pasti menyertai kita dalam bentuk pengurapan. Nah di dalam diri kita ada pengurapan yang sungguh luar biasa. Nah Tuhan ingin naikkan kapasitas pengurapan itu. Ada 2 poin yang saya ingin jelaskan tentang ini. Bagaimana kita menaikkan kapasitas daripada pengurapan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes 14. Yohanes 15 maaf. Ya. Kita baca ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, sebab setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan berbuah. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi Yesus katakan, dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan Yesus bilang, kamu ranting itu tidak bisa berdiri sendiri, harus tinggal di pokok anggur. Gimana cara tinggal di pokok anggur? Ketika kita punya persekutuan dengan firman Tuhan. Ini penting. Oke. Katakanlah misalnya saudara susah sekali, ada pergumulan berat sekali. Dan tiba-tiba saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara terima firman Tuhan.
Betul? Betul nggak? Itu bergelora sekali. Ya contoh misalnya gini. Untuk kita bisa melayani firman atau memberitakan Injil, kita ketemu bersekutu dengan Tuhan dan bertemu dengan firman Tuhan. Digelorakan kembali. Seperti lagu tadi. Biar belas kasih. Terus Yesus berjalan keliling kota. Ya, keliling kota desa. Membangkit orang mati menyuruh sakit. Dan melihat orang banyak. Yesus penuh dengan belas kasih. Waduh itu berkecamuk. Luar biasa. Ketika itu berkecamuk. Kita punya keberanian. Saya harus beritakan Injil. Ada pengurapan. Betul gak saudara? Ini penting kita. Nah, bukan hanya kasus tertentu, semua kasus kita bersekutu dengan firman Tuhan, dapat firman Tuhan, itu ada pengurapan yang mengalir terus mengalir. Itu benar firman Tuhan kan? Dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya adalah kuasa Roh Kudus dikatakan. Kepada perempuan Samaria juga dikatakan ketika dia percaya kepada Tuhan, kalau kamu haus, kalau kamu minum air akan kau haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberi kepada engkau, kau tidak pernah haus lagi, tapi itu akan mengalir sampai kehidupan kau. Jadi kuasa Roh Kudus mengalir menjamah kita. Dan bukan hanya ketika kita berfirman Tuhan untuk beritakan dia ke siapa aja. Orang yang kita salam, orang yang membenci kita, terus mengalir. Betul gak sah? Dan itu wajar. Jadi saya semakin ngerti. Satu ketika ada satu orang, jadi dia nggak suka dengan saya. Terus dia ribut. Dia tunjuk begini, tunjuk. Waktu dia tunjuk suku sekalian, saya sih biasa aja, betul nggak? Masa kan dia berantem suku. Masa panggil polisi atau, bapak mah gini. Tiba-tiba gini, plok gini. Jatuh dia guling. Udah guling, dia duduk. Ampura. Lu ngapain betul gak? Yang gara-gara dia, buat gara-gara. Yang masalah dia, kok saya tenang. Jadi gimana cerita? Jadi saya ngerti. Ketika dia mau mengganggu kita dengan cara ilmu dia, pakai kuasa kegelapan, mantra-mantra, dia tujukan pada kita, nggak kena kepada kita. Karena ada pengurapan itu. Waktu dia tembus gak bisa, dia balik ke dia. Makanya dia bilang, ampura, betul nggak? Maksudnya ampura kan gitu. Dia ampura, apa? Ampura gitu loh. Saya nggak ngerti ampura. Saya belum mengerti apa maksudnya ampura. Kenapa? Kenapa? Pak, maaf Pak. Saya tadi mau comot roh Bapak. Saya kasih mantra-mantra ke Bapak. Tapi nggak bisa. Nggak bisa lah, salah comot. Dia baru gini. Kalau gitu apa? Maksud kamu apa? Dia bilang gini. Oh iya, saya mau kasih tahu. Dalam diri saya ada Yesus. Ada Roh Kudus Yesus. Ya kalau kamu mau ya belajar dengan saya. Sama kayak supir saya begitu tuh. Supir saya dulu kejar yang gitu. Terus waktu dia nyamperin saya gini, Pak kenapa ya Pak? Kalau saya nyamperin Bapak di belakang itu ada orang makhluk yang bersinar sekali. Oh kalau dia latar belakang gitu pasti jin, betul nggak? Jin putih. Kalau kita malaikat, betul nggak? Kan istilah mereka nggak ada malaikat, betul nggak? Jadi istilah mereka adalah jin putih, jin hitam gitu loh. Saya tanya hitam atau putih? Hitam Pak, bersinar gitu loh. Terus yang di belakang ngomongnya, terus yang belakang ngomong, kamu jangan macam-macam ya dengan orang ini, kira-kira gitu loh. Yang orang di belakang tuh ngomong. Terus kemudian, satu ketika dia bertobat lah. Nah waktu bertobat, dia begini, Pak, saya ingin percaya kepada Tuhan gitu. Saya ingin dalam diri Bapak itu ada dalam diri saya. Dia mau gitu, oke. Bertobat, dia berdoa terima Yesus sudah. Gimana? Sudah pindah belum di sini sana? Udah Pak, tapi kecil. Nah, gitu. Bener gitu loh. Saya tidak lihat Alkitabnya, tapi bener begini. Karena dia baru bertobat, betul nggak? Bayi gitu loh. Ya bayi. Karena Yesus itu kan bukan bayi, tapi dia dewasa. Udah Pak, cuma kecil Pak. Nggak seperti yang Bapak punya tuh, kayaknya penuh elegan gitu loh. Iya, makanya dia nggak berani dengan saya, nggak berani, betul nggak? Dia mantranya punya kuasa gelap, orang Garut ya, punya kuasa gelap, tapi nggak berani ganggu karena di sini ada pengurapan. Dia tidak berurusan dengan saya, tapi dia berurusan dengan bapak saya, dan bapak saya itu berikan pengurapan, makanya dia akhirnya bertobat. Nah hal yang sama, ketika pengurapan ada pada kita, itu akan mengalir ke setiap orang, Nah
untuk supaya kita akurat dan tepat memberitakan Injil, saya yakin Roh Kudus akan bicara. Ini perlu dialirkan ke si A hari ini, ke si B besok, betul? Enggak semuanya. Jadi ketika kita akurat sampai ke sini, itu semata-mata karena kita punya firman Tuhan. Jadi kenalah satu hari ini sini. Kapan kita ngambek? Gak mungkin ngambek. Gak mungkin kita emosi. Betul gak? Gak mungkin. Misalnya ada orang menyebalkan. Pernah gak ngeliat orang menyebalkan gitu? Saya sebalkan dia juga. Kan gak mungkin. Karena kita gak memahami kebenaran bahwa itu mengalir. Kalau itu mengalir kita ampuni dia. Berapa kali? 7 kali, 70 kali. Dan itu sehari. Kalau setahun masih mendingan. Jadi kalau 7 kali, 70 kali satu hari, kempor juga, betul gak? Artinya gini, tidak ada alasan kita untuk tidak sampai Injil kepada mereka. Walaupun mereka menyebalkan kita. Walaupun mereka tidak mengasihi kita. Kenapa? Karena aliran air itu tidak pernah berhenti. Karena dikatakan dalam dirimu mengalir ada pengurapan. Nah masalahnya tolong jangan buat mampet biar dia mengalir. Makanya bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketika bersekutu firman-Nya, dia berikan firman-Nya, ada kebangkitan dalam roh kita, mengalir kembali. Mengalirkan kembali saudara. Bapak, ibu, suami istri, kapan bisa berantem? Ya saya nanya, butuhkah biro konsultasi? Nggak perlu sebetulnya. Kalau kau ngerti kebenaran ini, saya kasihin psikiater aja saudara sekalian. Jadi kalau 10 juta bangsa Indonesia yang bermasalah keluarganya, harus 10 juta psikiater. Haleluya. Tapi kita menjadi terang, enggak, saya punya masalah di istri saya punya masalah anak saya. Tapi ketika pengurapan itu mengalir, enggak mungkin tidak mengampuni, enggak mungkin tidak mengasihi, tidak mungkin tidak selesai masalahnya. Tapi persoalannya kita enggak ngerti, karena enggak ngerti ditipu sama si jahat. Udah panasin, ayo, dipanas. Setelah itu sadar, ampun, kok begini modelnya gitu loh. Ya makanya iblis berjalan kian kemari, dia mengintimidasi, menipu. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dia kerjaannya gak pernah istirahat. Kita pernah istirahat di tengah malam. Dia gak pernah istirahat, dia jalan keliling-keliling. Mana yang bisa diganggu sama dia? Makanya hati-hati. Nah, tapi persekutuan kita dengan firman Tuhan menyebabkan ada kekuatan pengaruh itu dan mengalir ke orang lain. Mengalir dalam diri kita, mengalir untuk orang di sekitar kita, mengalir termasuk untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Haleluya, itu keren banget. Itu harus ada pada kita. Makanya kamu harus hidup dipimpin oleh Roh. Horab di roh itu bukan ngeroh aja. Di roh itu ada firman yang kita terima. Ada firman kita. Terus firman Tuhan. Karena orang yang hidup dipimpin roh adalah orang yang hidup memikirkan perkara-perkara roh. Di sini, nah iblis menipu pikiran kita sedemikian rupa sehingga aliran itu mampet. Saking mampet, iblis ambil bagian di situ sehingga ada kesalahpaham dan sebagainya. Jadi pertama harus bersekutu dengan firman Tuhan. Nggak bisa enggak, ya. Jadi bisa lagi, oh ini badannya kok pegel-pegel. Tuhan minta firman dong Tuhan. Nah gitu. Ini pegel-pegel, ini kayaknya perlu dikoken. Salah nggak salah, nggak salah. Tapi Tuhan ingin kita naik level, betul nggak saudara sekalian? Ngerti nggak? Ke dokter, nggak salah, jangan selalu bilang anti dokter, enggak. Obatnya silakan, tapi Tuhan ingin naikkan level kita kepada mereka, level kita, supaya kita beritahu, ini loh ada jalan A, B, C, dan ini yang utama. Kamu tinggal pilih gitu loh. Sehingga nanti orang-orang punya masalah itu, mereka memiliki jalan keluar dan pola yang benar untuk mengalami kesembuhan. Paham ya? Ini penting kita pahami saudara. Dia penting. Nah, ketika kita memahami ini, itu ada aliran pengurapan yang spesialnya untuk melayani bangsa-bangsa. Ketika kita bersekutu firman Tuhan, nanti aliran itu ini untuk kota ini, untuk si A, si B, untuk si C, semuanya sehingga hidup kita efektif dan produktif sekali. Dan gak sempat kita kesel. Contohnya misalnya gini. Misalnya di tempat kau kerja atau di pemerintahan, memang teman kantor ini menjepalkan, masih hidup lagi. Heran saya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa sebetulnya yang apa mereka alami tidak bisa mempengaruhi kita. Tapi apa yang ada pada diri kita harus mengalir kepada mereka.
Nah itu terjadi karena kita gak punya firman Tuhan. Makanya gini, firman Tuhan begini. Jadi Paulus bilang kepada jemaat kepada Timotius, pertama-tama naikkanlah doa ya untuk pemerintah. Untuk apa lagi? Untuk semua orang. Semua orang bertobat percaya kepada Tuhan supaya kamu punya ketenangan, kedamaian. Orang bisa gini. Suatu ketika jalan bolong gitu ya. Memang banyak korupsi. Pemerintahnya begitu. Makanya bolong-bolong. Nah saya kan ini motornya jatuh nih. Kita lebih cepat begitu, betul nggak? Betul nggak? Refleksnya begitu. Jarang gini. Oh Tuhan berkati pemerintahan ini Tuhan. Haleluya. Hirabalah syikara. Berkati pemerintahan. Hal berlimpah penuh hikmat mengatur kamar. Betul nggak? Jarang, betul nggak? Haleluya. Ya aduh gitu orang pantes lah, cocok lah. Iya, saya juga dengar di koran. Iya, dihubungin semuanya tuh lah. Nggak tahu berita benar atau nggak penting. Ya dihubung, ya benar korupsinya banyak, makanya jalannya begini. Dan kita ngomong sampai doa juga nggak dapat hadiah seru sekalian. Tapi itu, Tuhan aku berdoa pemerintah ini. Sehingga pemerintah punya hikmat, takut akan Tuhan mengatur semuanya. Dan lebih-lebih kita menyampaikan pesan supaya banyak orang bertobat percaya. Wih keren. Sama tetangga juga begitu kalau menyebalkan. Aduh tetangga begini menyebalkan, kalau bisa besok pindah cari rumah yang baru. Haleluya. Iya kan? Tapi kalau Tuhan aku berdoa buat tetanggaku, beda. Kita sedang mengalirkan pekerjaan Roh Kudus, kita mengalirkan kasih Allah, mengampuni dia. Dan urusan Tuhan bekerja atas dia. Roh Tuhan bekerja atas hati pikiran mereka. Satu ketika mereka akan bertobat. Minimal hati mereka lapar tahu akan Tuhan. Minimal mereka sadar bahwa karakternya itu gak benar ke tetangga yang lain gitu, betul gak? Kalau kita pengumuman tetangga segembala gak benar, hidupnya gak benar. Nah kita di kapal sekampung, betul gak? Tapi ketika Roh Tuhan bekerja, dia jadi berubah, betul gak? Kan yang mengubahkan orang kan bukan kita. Kita harus berubah. Jangan nuntut orang berubah. Jangan nuntut suamimu berubah. Kamu dulu suami berubah. Amin. Ya harus kayak gitu. Sehingga akhirnya pekerjaan Roh Kudus menjamah mereka. Ketika menjamah mereka, sehingga terbukalah ada kesempatan memberitakan Injil, komunikasi. Walaupun sebenarnya dulu aku menyebalkan banget nih orang. Sekarang berubah luar. Kan beda betulnya. Tapi kalau kita nggak praktek itu, dulu dia menyebalkan, sekarang tambah menyebalkan. Ya gak kayak gitu lah, betul. Kita harus berubah pikiran kita ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saudara, Roh Kudus yang mengalir menjamah mereka. Dan satu kali kelak, ketika kita berdoa Roh Kudus mulai bekerja, satu kali kelak akhirnya Injil sampai kepada mereka. Gak tahu lewat kita, gak tahu lewat orang lain. Tapi andilnya pertobatan orang itu adalah andil kita. Andil banyak orang yang Tuhan pimpin tuh orang bertobat. Jadi bicara soal bangsa-bangsa, pengurapan itu penting. Dan urapan itulah menyebabkan kita bisa menjangkau bangsa-bangsa. Tadi saudara kita orang Aceh, orang apa semuanya. Ya, sebenarnya masalahnya di sini, betul nggak? Sehingga Injil itu diberitakan bukannya dengan program menurut saya. Tapi ada aliran terus mengalir. Kayaknya aduh Tuhan apakah kau punya kehendak rindu untuk yang ini Tuhan bawa percaya pada Tuhan. Ya. Nah makanya kapasitas yang kedua kita bangun adalah ketika kita hidup di dalam doa. Penting banget. Ketika kita mulai berdoa itu ada turun pengurapan selapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Kita tuh kayak direndam dengan hadirat doa, kayak apa? Bukan sumuk dengan dunia tapi penuh dengan kekuatan Roh Kudus. Wajah kita juga bercahaya, hati kita juga tenang, damai. Kita juga punya pikiran yang tenang gitu, betul nggak? Wow, luar biasa. Ini penting. Nah, bangunlah doa yang tadi akhirnya pengurapan itu yang kita mendoakan pemerintah kita, akhirnya kita punya kerinduan untuk Injil diberitakan. Jadi poin pertama, kita bersekutu dengan firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan bukan hanya waktu khusus untuk firman Tuhan, tapi bagaimana kita minta firman itu menuntun mengarahkan arah hidup kita. Yang kedua, kita bersekutu dengan doa, dengan Tuhan doa. Ketika kita berdoa 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu hati itu diaduk-aduk. Saya tuh rindu sekali kalau berdoa itu cuma Tuhan berdoa gini. Berdoa tuh, ramainya berdoa, Tuhan kami merendahkan diri, udah gak dinaikin doa lagi, nangis aja sebenarnya. Kami minta kota Lembang,
kami minta desa-desa ini, atau kota-kota ini, kami minta Pulau Sumatera, mintalah Tuhan, Tuhan. Ya. Dan tadinya minta mobil, minta yang lain-lain, sekarang udah lupa ada mobil, Tuhan. Oh Tuhan, aku minta ini Tuhan, minta jiwa-jiwa Tuhan, ini Tuhan, ini belum Tuhan, ini daerah ini tuh, oh Tuhan. Jadi ya karena itu hati Tuhan, dibakarlah hati kita. Itu makanya tadi saya waktu kita nyembah Tuhan itu, Tuhan bilang, Leo kau pernah tahu nggak? Ketika anakku dibaptis, dia keluar dari air sungai Yordan, Tuhan bilangin, Bapak bilangin, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah waktu kita nyembah Tuhan tadi, suara yang sama. Dia bilang ini, inilah anakku, anak yang mana Tuhan? Dia adalah, mereka adalah partnerku. Dia anak dari darah dagingku. Darah daripada Yesus Kristus. Dan kuasa kudus. Dia bilang ini, inilah anakku yang kukasihi, partnerku, rekanku. Aku berkenan atas dia. Dan kemudian kasih tahu kepada bangsa-bangsa bahwa bangsa-bangsa akan mendengarkan dia. Bangsa-bangsa kota ini akan mendengarkan gereja Tuhan. Digenapilah firman Tuhan, bangsa-bangsa dalam kegelapan, mereka berduyun-duyun datang ke dalam rumah Tuhan. Itu betul. Karena kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Paham saudara sekalian? Nah sekarang kali kita teruslah tingkatkan persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Bangun kehidupan doa yang dalam dengan Tuhan. Ya, sampai kita hangus, ludes. Gak ada apa-apa, tinggal abu doang saudara sekalian. Sehingga akhirnya Tuhan memakai kita. Nanti kalau kita terus bangun ini, itu kerendahan hati yang dalam sekali. Pengandalan Tuhan yang dalam banget. Ketulusan yang dalam sekali. Hanya bergantung dengan Tuhan semata-mata. Dan Tuhan akan bergerak lewat kita. Yang paling terakhir yang saya rindukan doakan. Bagaimana nanti orang timpang berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Itu saya bilang Tuhan, saya rindu sekali Tuhan gitu loh. Sampai sebelah gini, kalau saya doa gini, Tuhan, kalau kau cari di muka bumi malam ini, nih temuilah saya Tuhan. Kalau yang belum beresin Tuhan. Ya, karena rindu, karena gini, Yesus kan sumber jawaban. Dia keliling kota dan desa gitu. Nah sekarang yang keliling kota dan desa nggak ada, betul nggak? Jarang, betul nggak? Tapi harus ada orang keliling kota dan desa. Saya juga tidak katakan ke desa-desa gunung-gunung, tapi minimal ada bagian-bagian, ada di kantornya, ada di kampusnya, ada di sekolahnya, di mana-mana. Nggak bisa disamakan. Ya, ada di sekitar abaikan, ada di bangsa-bangsa, ada yang pakai IT, teknologi komunikasi, semuanya bergerak. Tujuannya adalah Injil diberitakan. Ini bicara soal pengurapan yang terus mengalir. Ada amin. Mari kita sembah Tuhan. Roh Kudus penuhi aku. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu kau selalu, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, haleluya, jadikan ku jamalah. Sekali lagi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kirabalashe penuhi kami rindu padamu, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus.
menyatukan pekerjaan Romo. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia. Sekali lagi, oh Bapa, ini doa permohonan kami, ku sembah kuduslah Tuhan, oh Kamu mulia. Sekali lagi, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia. Bagiku sembah Kau, ku sembah kuduslah Engkau Tuhan, Tuhan, ku sanjung Kamu, mulia. Bagimu ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu, oh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yurala namaye, Iramalaya washe, Yarala rama shirala rama rala yarala yare, Yarala rama, Yurala rama yare, O shirala rara. Hallelujah. Yarala rama she, Yarala rama roa sekero, Yarala rama rare, Yarala rama ya, Yuashena, Yukorolora vaste kerere, Yarala rama ra, Yarala raya. Yoralana, Oshekuralo, Yerala Malara, Yaralaraya, Yeramalaya, Oshekerala, Ekerebete Kereleana, Ramalayana, Yarala, Yaralana. Haleluya. Kita terus menyembah Tuhan, kita terus menyembah Dia. Saya melihat ada sebuah sumur. Sumur itu dari airnya mulai membual, naik ke atas. Herelerebere, Enamalata karala yarabara. Sumur itu airnya mulai membual, naik ke atas, naik ke atas. Henelerebere oyere, yekerebe kiarala rabatakara. Yes, yes, yes. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Yarala rabase,
Terus kita sembah dia, baik di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, semuanya menyembah dia. Biarkan air sumur itu membual dari batinmu yang paling dalam. Terus membual. Terimalah urapan api, terimalah urapan baru. Terimalah api Roh Kudus. Terimalah api Roh Kudus. Engkau tidak biasa-biasa lagi, tetapi dari dalam dirimu terus mengalir, membual aliran-aliran air hidup dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Terjadi juga rekan-rekan yang ada di Zoom. Terimalah urapan api, terimalah api Roh, terimalah api Roh Kudus. Untuk menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang sakit. Wala bola tadi, untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang timbang, sakit kanker. Rabala sekara. Enabala ya rabala se. Yudikira la raba. Ya raba sekara. Kita terus menyembah Tuhan. Kita terus menyembah Dia. Kita terus menyembah Dia. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Izinkan Dia bekerja lebih dalam lagi dalam dirimu, dalam diri kita. Saya mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya mengizinkan membiarkan Roh bekerja dalam hidup saya, hidup saudara. Senomula harase, edobolo tahara bahara baseralara. Dia akan menghanguskan kita siang hari ini. Dia akan menghanguskan kita malam siang hari ini, supaya kita tidak ada lagi, hanya Dia dan Dia dan Dia. Hirabahara bahara rabara, hirabala takarala ya harabala, yebete kerebe kerebe rabara, nikorola rabasera, hirabala takarala bahara rasara, yarala rabahara. Saya mau berdoa buat bapak-bapak di tempat ini. Silakan bapak-bapak maju ke depan. Saya mau doa buat kalian semuanya. Bapak-bapak maju ke depan. Para suami-suami, bapak-bapak, para pria-pria maju ke depan. Saya mau berdoa buat kalian. Lumrada hara ya sarara ramada. Elabalata karaya la. Berikan kami kembali api itu Tuhan. Api. Kiralara haraya. Kirabal harara bahasa. Inama hara syekhirala. Syikiran, silakan bapak-bapak maju ke depan. Saya ingin doa buat kalian. Hirabalah haraya seharalayas. Hiralah terus kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan ingatkan saya seluruh sekalian. Ada seorang yang sakit lumpuh 38 tahun. Dia lumpuh, dia ada di pinggir kolam Bethesda 38 tahun. Banyak orang menunggu untuk masuk ke kolam itu. Ketika malaikat menggoncangkan air itu, orang berhak untuk masuk ke dalamnya. Dan orang yang pertama kali masuk
orang itu mengalami mukjizat. Tapi yang antri banyak. Ada orang timpang, ada orang buta, ada orang lumpuh. Dan ada orang lumpuh 38 tahun lamanya. Dia tidak mungkin dapat nomor 1 untuk masuk. Pasti minimal yang timpang atau yang buta sekali, walaupun tidak bisa melihat, dia tinggal lari. Tapi kalau orang lumpuh gak mungkin dia bisa masuk. Dia pasti paling terakhir. Berarti bahwa tidak ada harapan sampai kapanpun, sampai dia mati. Tapi orang lumpuh ini hanya berpikir tidak ada jalan yang lain kecuali kolam Bethesda. Tidak ada jalan yang lain kecuali nantikan malaikat datang ke kolam Bethesda. Tapi satu ketika Yesus ketemu dengan dia, dikatakan, mau gak kamu sembuh? Dan orang lumpuh itu bilang, saya mau sembuh. Cuma pikiranku salah dan aku gak tahu ada Yesus sebagai jawaban. Yang aku tahu adalah kolam Bethesda. Yang aku tahu dokter. Yang aku tahu adalah obat herbal. Aku hampir tidak tahu dengan nama itu. Tapi Yesus datang menghampiri dia. Mau gak kamu sembuh? Dia bilang, aku mau. Dia bilang kepada orang lumpuh itu, angkat tilammu, berdiri, berjalan. Gereja, saya mau kasih tahu, itulah yang Tuhan ingin kerjakan buat kita pada hari terakhir. Saya bukan tidak percaya dokter. Saya bukan tidak percaya obat-obatan. Tapi saya percaya masih ada mukjizat. Itu saja yang saya tahu. Tuhan, Engkau akan mengerjakan hal seperti itu. Bukan hanya 1-2 orang, tapi semuanya akan mengerjakannya. Kita sembah Tuhan.
Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, penuhiku dengan minyak yang kudus-Mu. Haleluya, haleluya, urapiku, urapiku, urapiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi, urapi, penuhi aku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Haleluya,
Haleluya, terimalah kuasa Roh Kudus. Kirabala takarayama, yekarala. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah api Roh Kudus. Terimalah aliran-aliran sorgawi. Dia sumber segala sumber akan mengalirkan itu dalam dirimu sebagai kedaulatan Dia, bentuk anugerah baik yang di ruangan ini maupun yang di Zoom, di kota Bandung, di luar kota Bandung, di Singapura. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Nya selalu menyertai engkau. Kuasanya tinggal dalam dirimu. Pengurapannya terus bekerja dalam dirimu dan membawa pembaharuan-pembaharuan sehingga level Kristus Yesus itu terjadi dalam dirimu. Sebab Dia sudah berfirman bahwa kalau kau percaya kepada Dia, engkau akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, bahkan lebih besar daripada Yesus Kristus. Karena engkau adalah anaknya yang dikasih oleh Dia. Dan Dia sangat membutuhkan engkau untuk menyelesaikan rencananya atas kota Lembang, atas kecamatan ini, atas tempat-tempat yang lain, termasuk bangsa-bangsa. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang sangat manis, intim dan mesra sekali. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin.